Kita semua pasti pernah punya bayangan untuk mendirikan negara sendiri karena jenuh terhadap birokrasi dan hukum negara kita saat ini. Tahukah kalian hal itu pernah coba diwujudkan oleh seorang pria gila Italia, di mana dia dengan nekat mencoba membuat negara merdekanya sendiri. Aksi dan perjalanan cukup heroik dan penuh perjuangan untuk diikuti. Selain itu kita bisa mengambil inspirasi dari kisah yang satu ini, yaitu tentang seberapa penting untuk mencoba mewujudkan mimpi. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Social Buzz dan bisa juga join jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Giorgio Rosa yang baru lulus kuliah mendapatkan sebuah ide gila. Dia melihat potensi untuk mendirikan negara di sebuah anjungan. Maka dari itu dia mengajak salah seorang temannya, Maurizio, yang punya modal untuk membantunya. Giorgio memang dikenal karena keras kepala dan kerap menentang birokrasi atau hukum. Bahkan dia pernah membuat mobil sendiri dan itu membuatnya ditilang. Ini membuat dia sangat berbeda dari mantan pacarnya, Gabriela. Gabriela bekerja sebagai dosen hukum dan advokat internasional, membuat dia sangat tegas terhadap mematuhi hukum. Sementara Giorgio adalah tipe orang yang ingin selalu bebas dari segala birokrasi. Dari mengamati cara orang membangun anjungan, mereka berdua mulai melaksanakan rencana. Pertama-tama pilar ditenggelamkan untuk menjadi sebagai pondasi. Setelah anjungan terbentuk, kali ini mereka mengebor untuk mencari air bersih. Polisi air Italia sempat mendekati anjungan untuk mengecek, tapi setelah mengetahui kalau tidak ada penggunaan radio, jadinya polisi membiarkan mereka terus membangun. Dengan bermodalkan satu tenda payung saja, Giorgio dengan bodohnya bermalam di anjungan itu. Hasilnya badai laut membuatnya berada dalam masalah. Tapi ada satu keberuntungan yang muncul di balik badai, yaitu seorang pelaut yang terjebak di dalam badai. Orang yang bernama Pietro itulah yang akan jadi penduduk pertama di pulau itu. Penduduk lainnya adalah orang Jerman yang bernama Wolfgang Rudi yang sebenarnya sudah bukan warga negara Jerman. Dia mendapatkan info soal pulau itu tepat setelah dia dipecat. Kebetulan Rudi tertarik dan dia melihat potensi bisnis di pulau itu. Jadilah pulau itu mulai ramai didatangi pengunjung. Di tahun 68 yang cukup kacau, mereka berpesta di pulau sendiri yang merdeka. Mulai dari situ media mulai banyak meliput dan Pulau Rose makin terkenal. Lalu wanita bernama Franca berkunjung ke pulau itu. Dia merupakan mantan dari Rudi dan menawarkan diri untuk bekerja mengelola bar. Setelah itu Rudi dan Maurizio berdebat tentang apa yang ditawarkan di tempat mereka. Di tengah-tengah perdebatan, Giorgio justru mengatakan ide gila, yaitu untuk mendesak mereka diakui sebagai negara merdeka dengan mereka sebagai pemerintahnya. Meskipun tidak dianggap serius oleh yang lainnya, Giorgio benar-benar menghubungi kantor pusat PBB di New York, yang kemudian berita itu sampai ke telinga parlemen Italia. Mengetahui kalau ada yang ingin merdeka di luar perairan teritori mereka, parlemen mengirimkan agen Italia untuk memata-matai, tapi justru mereka malah bersenang-senang di sana. Kini berita tentang Pulau Rose telah tersebar dan Italia tetap menolak klaim merdeka pulau itu meskipun mereka ada di wilayah perairan internasional. Dengan cepat banyak sekali yang tertarik untuk mendaftar jadi warga negara Pulau Rose. Pemerintah Italia tidak menyerah begitu saja. Mereka menawarkan Giorgio dengan jumlah yang besar, namun orang itu tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Yang tidak Giorgio ketahui adalah bukan hanya dia yang diberi tawaran. Keadaan tidak berlangsung baik untuk Pulau Rose, terutama setelah musim panas berakhir yang berarti pengunjung menjadi sedikit. Lebih sulit lagi, ayah Giorgio dipecat oleh Ducati, perusahaan tempat dia bekerja. Untuk mengatasi semua ini, Giorgio pergi mengurus masalah sengketa negara di Majelis Eropa. Pemerintah Italia makin murka mendengar itu dan menyuruh militer untuk meledakkan Pulau Rose. Giorgio langsung buru-buru kembali ke sana. Tak hanya itu, para mantan warga negara datang dengan banyak kapal untuk melindungi pulau itu agar tidak diledakkan. Awalnya hanya diberikan tembakan peringatan, tapi ternyata mereka yang berdiri di pulau itu tidak gentar sedikit pun. Istilahnya mereka semua menantang militer dengan senjatakan lengkap, dan terpaksa mereka semua harus diangkut menjauh dari pulau itu. Seperti perkiraan, Pulau Rose berhasil diledakkan tepat sebelum Majelis Eropa menyetujui banding untuk itu jadi negara merdeka. Namun yang paling penting, hubungan Giorgio dan Gabriela menjadi baik kembali. Meskipun impian untuk mendirikan negara sendiri kandas, Giorgio tidak sepenuhnya gagal. Terbukti dengan perjuangannya, dia tercatat dalam sejarah sebagai warga sipil yang membuat pemerintah dan otoritas kerepotan. Secara tidak langsung sebenarnya Majelis Eropa sudah mengakui Pulau Rose sebagai pulau yang merdeka. Sementara itu aksi mereka di Pulau Rose membuat dampak besar untuk dunia. Untuk mencegah kejadian yang sama terjadi, PBB memindahkan batas perairan teritorial dari 6 mil menjadi 12 mil.
Dan bayangkan penyerangan ke Pulau Ros yang merupakan satu-satunya invasi yang pernah dilakukan oleh Republik Italia. Mereka menginvasi calon negara mereka dengan warga negara yang sangat sedikit dan tidak punya alat militer untuk melawan.